Yang saya hormati Bapak Dr. Adus Adijoyo Dauda MSI selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Isnaini Ramadan Esos MM selaku coach. Yang saya hormati Pak Norden Yolisan SPD selaku mentor dari Ibu Nilu Devi Lestari. Puji syukur pagi hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan ujian rancangan aktualisasi. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Isna selaku coaching untuk memimpin jalan ujian. Ya, Bu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak Dr. Adijoyo Dauda, juga dalam hal ini Kepala Badan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kami hormati Bapak Norden Yolisan dan Pak Rohandi selaku host kita pada hari ini. Yang saya banggakan Ibu Nilu Lestari, langsung saja ya Bu ya, untuk efektifnya waktu kita beri waktu maksimal 15 menit ya Bu untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Dengan hormat disilakan Bu Nilu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih atas kesempatan, atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Langsung saja yang saya hormati Bapak Penguji Dr. Adijoyo Dauda selaku penguji dan Ibu Isnaini Ramadan selaku coach dan Bapak Mentor Norden Yolisan dan host yang saya hormati. Nama saya Nilu Devi Lestari, jabatan guru kelas ahli pertama, unit kerja SDK Mekarsari Buranga. Saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Minat Belajar Melalui Efektivitas Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Media Audiovisual di kelas 3 SDK Mekarsari Buranga. Berikut profil sekolah di mana tempat saya mengajar. SDK Mekarsari Buranga beralamat di Jalan Mandalagiri, Dusun 1, Desa Buranga, Kecamatan Ampibabu. Tugas dan fungsi guru itu mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Adapun latar belakang dari isu yang saya angkat, rendahnya minat belajar peserta didik dipengaruhi oleh beberapa hal seperti lingkungan, peserta didik lebih banyak bermain, metode pembelajaran yang digunakan terkesan konvensional dan berceramah, kemudian pembelajaran hanya menggunakan buku paket sehingga peserta didik merasa bosan dan kurang optimalnya pemanfaatan media pembelajaran. Selama saya mengajar di SDK Mekarsari Buranga, ada beberapa isu yang saya temukan. Yang pertama, belum optimalnya pelaksanaan apel pagi di sekolah. Kemudian yang kedua, kurangnya kesadaran peserta didik dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga, kurangnya minat baca peserta didik. Kemudian yang keempat, rendahnya minat belajar peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 3 SDK Mekarsari Buranga. Kemudian isu-isu tersebut saya analisis menggunakan teknik APKL, kemudian menghasilkan isu prioritas, yaitu rendahnya minat belajar peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 3 SDK Mekarsari Buranga. Selanjutnya, saya menggunakan diagram fishbone, di mana diagram fishbone tersebut saya gunakan untuk menemukan akar permasalahan yang melatar belakangi timbulnya isu tersebut. Dalam diagram fishbone ini, ada sebab dan akibat. Sebabnya terdiri dari, pertama, environment, yaitu lingkungan, kurangnya dukungan orang tua terhadap proses pembelajaran, kemudian material, penggunaan media pembelajaran yang kurang tepat, metode, penggunaan metode pembelajaran yang monoton dan cenderung berceramah, dan peserta didik merasa bosan dan tidak tertarik dalam pembelajaran, serta peserta didik lebih banyak bermain daripada belajar.
sehingga mengakibatkan rendahnya minat belajar peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 3 SDK Mekarsari Burangrang. Selanjutnya saya menentukan gagasan alternatif dari penyebab masalah. Kemudian dari gagasan alternatif tersebut, saya tapis menggunakan tapisan McNamara. Kemudian didapat gagasan pemecahan masalah yang menjadi prioritas, yaitu menggunakan gagasan yaitu tentang efektivitas pelajaran Bahasa Indonesia berbasis media audiovisual. Adapun rencana kegiatan yang akan saya laksanakan yang pertama yaitu perencanaan pelaksanaan kegiatan. Tahapannya yang pertama melakukan konsultasi dengan pimpinan, outputnya dokumentasi, bahan konsultasi, kemudian nilai dasarnya akuntabel, kolaboratif, dan harmonis. Tahapan yang kedua membahas rencana kegiatan aktualisasi bersama kepala sekolah dan teman sejawat. Outputnya adanya kesepakatan kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan rencana rancangan aktualisasi. Nilai dasar ASN-nya akuntabel, harmonis, kolaboratif. Kemudian tahapan yang ketiga, meminta persetujuan kepada pimpinan atau mentor atas rancangan kegiatan. Outputnya adanya lembar persetujuan. Nilai dasarnya akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian rencana kedua, menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tahapan yang pertama, membaca dan mempelajari silabus sebagai acuan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Outputnya dokumentasi, kemudian tersedianya dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nilai dasarnya akuntabel, kualifikasi pelayanan. Kemudian tahapan yang kedua, membuat konsep dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Outputnya dokumentasi, kemudian tersedianya dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran RPP kelas 3. Nilai dasarnya akuntabel, adaptif. Kemudian tahap yang ketiga, mengkonsultasikan dan menentukan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kepada mentor. Outputnya dokumentasi, kemudian dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah disahkan. Nilai dasarnya akuntabel, kolaboratif, dan harmonis. Kemudian rencana kegiatan yang ketiga yaitu membuat media pembelajaran berbasis media audiovisual. Tahapan kegiatannya yang pertama mencari referensi video pembelajaran yang diunduh melalui media YouTube. Outputnya adanya video pembelajaran. Nilai dasarnya akuntabel. Kemudian tahapan yang kedua, membuat bahan tayang atau PowerPoint. Outputnya tersedianya PowerPoint atau bahan tayang. Nilai dasarnya kompeten dan adaptif. Kemudian tahapan yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan pembelajaran. Outputnya dokumentasi, kemudian tersedianya Infocus, laptop, dan Cokrol. Nilai dasarnya akuntabel. Kemudian tahapan kegiatan yang keempat, mempersiapkan bahan ajar. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu membuat materi ajar. Outputnya dokumentasi, tersedianya bahan ajar. Nilai dasarnya kompeten, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Kemudian yang kedua, membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD. Outputnya dokumentasi, kemudian tersedianya lembar kerja peserta didik. Nilai dasarnya adaptif, kompeten, berorientasi pelayanan, dan akuntabel. Kemudian tahapan yang ketiga, membuat instrumen penilaian harian. Outputnya dokumen dan instrumen penilaian harian. Nilai dasarnya akuntabel dan kompeten. Tahapan yang kelima yaitu melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan media audiovisual dalam bentuk PowerPoint pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 3. Tahapan yang pertama yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran. Outputnya dokumentasi, kemudian peserta didik mengetahui tujuan pembelajaran. Nilai dasarnya orientasi pelayanan dan akuntabel. Kemudian tahapan yang kedua, memaparkan materi pembelajaran menggunakan media PowerPoint. Outputnya terlaksananya proses mengajar. Nilai dasarnya orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis. Kemudian tahapan yang ketiga, melakukan penguatan terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Outputnya adanya kesimpulan pembelajaran, kemudiannya adanya feedback atau umpan balik. Nilai dasarnya orientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif, dan adaptif. Rencana kegiatan yang keenam yaitu menyusun soal evaluasi pembelajaran. Tahapan kegiatannya, yang pertama menelaah kompetensi dasar dan indikator. Outputnya adanya format telaah kompetensi dasar dan indikator. Nilai dasarnya akuntabel. Kemudian yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Outputnya adanya dokumen kisi-kisi soal. Nilai dasarnya akuntabel dan berorientasi pelayanan. Tahapan yang ketiga yaitu menyusun dan mencetak soal. Outputnya adanya dokumen naskah soal. Nilai dasarnya kompeten,
akuntabel, dan loyal. Kemudian tahapan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu persiapan post-test, outputnya dokumentasi, nilai dasarnya berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Kemudian tahapan yang kedua, melaksanakan post-test, outputnya dokumentasi, kemudian terlaksananya post-test. Nilai dasarnya harmonis, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Kemudian yang ketiga, membuat laporan hasil evaluasi dan menyampaikan hasil ulangan. Outputnya tersedianya daftar nilai. Nilai dasarnya berorientasi pelayanan, akuntabel, dan harmonis. Kemudian yang keempat, memberikan reward kepada peserta didik yang berprestasi. Outputnya dokumentasi, pemberian reward. Kemudian nilai dasarnya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Berikut adalah jadwal rencana pelaksanaan aktualisasi yang akan saya laksanakan. Kemudian, matriks nilai-nilai dasar ASN. Sekian paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Masukan, saran, dan bimbingan dari Bapak Penguji, Ibu Coach, dan Bapak Mentor selalu saya harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, silakan stop share. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nilu, paparannya efektif. Silakan Pak Mentor, Pak Norden untuk memberikan penguatan dan dukungan Pak terhadap apa yang sudah dirancang oleh Ibu Nilu Devi. Silakan Pak. Oke, makasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada dasarnya saya selaku mentor ini sangat mengapresiasi apa yang dirancang dalam proposal Ibu Devi ini. Karena memang ini kami sangat butuhkan untuk peningkatan minat belajar siswa-siswi yang ada di SDK Mekarsari Buranga, Kecamatan Api Babu. Dan itu pun kiranya tetap diupayakan untuk lebih maksimal dalam kegiatan apa yang dirancang untuk dilaksanakan selanjutnya. Maka untuk sementara cukup. Terima kasih. Gimana Pak? Bagus saja Pak sarannya. Silakan Pak. Ya, kalau memang bagus dan sangat mengapresiasi, sangat mendukung saya selaku mentor di SDK Mekarsari. Baik. Siap, baik. Terima kasih Pak Mentor, dalam hal ini Kepala Sekolah juga. Ya, terima kasih. Baik, silakan Bapak Penguji untuk memberikan masukan ke Ibu Nilu, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Bu Isna. Yang saya hormati Bu Coach, Bu Isna ini Ramadan, Pak Mentor, ya, Mentor Pak Norden Yolisan. Selamat pagi Pak ya, Pak Norden. Pagi. Iya, posisi di mana ini? Di Kabupaten Parigimotong, Tongdian. Kabupaten. Tepatnya di Kecamatan Ampi Babu. Kecamatan. Kecamatan Ampi Babu. Iya, sekolahnya. Oh, sekolahnya. Oke. Ya. Yang saya hormati host Rohandi dan yang saya banggakan Nilu Dewi Lestari SPD. Baik. Tadi peserta laser pertama saya mencoba untuk memperbaiki metodologi penulisan dan seterusnya. Tapi setelah saya lihat karena itu membutuhkan waktu yang begitu lama dan mungkin saya sarankan bahwa setiap peserta yang mengajukan rancangan ini itu harus terus berkonsultasi dengan coach-nya. Jadi setelah ini Bu Nilu ya, Nilu Devi Lestari untuk rutin berkonsultasi. Tadinya saya lebih banyak penulisan, terus latar belakang dan seterusnya, ini mungkin disempurnakan saja nanti.
Kali ini saya mungkin langsung saja ke tabelnya itu mungkin ya, tabel-tabel yang merupakan rencana kegiatan aktualisasi yang saudara Nilu susun itu. Itu bagaimana yang saudara tulis itu bisa menyelesaikan isu itu? Bagaimana coba? Saya mau lihat, saya kepingin tahu itu bagaimana kegiatan yang saudara tulis ini bisa menyelesaikan isu-isu yang saudara angkat itu. Silakan. Ya, baik Pak. Langsung di rencana kegiatan ya. Oke. Iya, di dalam rencana kegiatan itu untuk menyelesaikan isu yang saya angkat, rendahnya minat belajar. Di situ pembelajaran menggunakan media PowerPoint. Di dalam media PowerPoint itu ada video pembelajaran. Karena anak-anak peserta didik, apalagi zaman sekarang generasi Z itu lebih cenderung untuk melihat secara bukan hanya berpaku pada buku paket. Jadi dengan adanya video pembelajaran mereka lebih tertarik dengan warna dan gambar yang bergerak. Seperti itu Pak. Jadi dapat meningkatkan minat belajar mereka untuk lebih semangat lagi untuk belajar. Oh begitu. Iya, Pak. Terus kalau seperti apa yang Nilu sampaikan tadi itu, bagaimana saya mau lihat kalau dia masuk ke berakhlaknya itu gimana itu? Bagaimana saya bisa melihat atau di laporan yang dituangkan ini bisa terukur lewat berakhlak itu? Ya, dari kegiatan yang saya laksanakan yang pertama itu proses belajar mengajar itu kan berorientasi pelayanan, berarti kita harus memenuhi dan memahami kebutuhan peserta didik. Karena setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Seperti contohnya di kota, mereka mempunyai karakteristik pembelajaran yang berbeda daripada anak-anak yang di desa. Jadi kita harus menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan sekolah. Kemudian akuntabel, kita harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Kemudian kompeten, kita harus meningkatkan kompetensi yang kita miliki, seperti saya menggunakan PPT dalam pembelajaran. Kemudian harmonis, di sini di dalam kegiatan belajar mengajar tidak boleh membeda-bedakan suku latar belakang peserta didik. Kemudian loyal di sini dalam pelaksanaan tes evaluasi, berarti kita harus menjaga rahasia soal agar tidak terjadi kebocoran kepada peserta didik dan tidak memberikan jawaban kepada peserta didik. Kemudian dalam adaptif, saya akan kedepannya berusaha secara terus-menerus untuk berinovasi dalam kegiatan pembelajaran. Bukan hanya untuk membuat PPT, tapi berusaha untuk membuat video pembelajaran yang lebih menarik lagi ke depannya. Kemudian kolaboratif, saya selalu berkonsultasi kepada atasan dan teman sejawat dalam kegiatan aktualisasi ini. Cuma berkonsultasi saja, kolaboratif itu bukan dalam bentuk kerjasama gitu. Iya, dalam bentuk kerjasama juga kepada teman sejawat, masukan, saran, dan dukungan. Dari eksternalnya nggak ada? Iya Pak. Kan cuma tadi teman sejawat, eksternalnya ada juga? Eksternal dengan yang bukan guru atau dengan stakeholder lainnya? Iya, tata usaha. Internal ya, semua internalnya. Iya. Oke, terus kalau hasil dari kegiatan-kegiatan aktualisasi ini itu berkontribusi enggak dengan visi misi kepala daerah itu? Iya Pak. Apa? Contohnya apa? Visi misi yang ketiga yaitu meningkatkan pendidikan, bagian pendidikan. Oke ya. Ya, misi yang ketiga yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan
dan menggalakkan kesehatan yang berdaya saing. Itu misi Kabupaten Parigi Motong, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan. Baik, Niluh Devi Lestari ya. Secara keseluruhan saya lihat tata cara penulisan, terus hal-hal yang berkaitan dengan rancangan aktualisasi ini sudah baik, cuma mungkin perlu penyempurnaan itu bisa saudara konsultasikan secara berkala dengan coach ya. Kemudian yang saya ingin sampaikan bahwa semua progres yang saudara lakukan ini juga harus dilaporkan di Kolabjar ya. Aplikasi LAN ini karena dia sebagai alat yang digunakan oleh LAN untuk mengontrol semua peserta Latsar. Baik Ibu Isna, saya kira dari saya cukup. Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Penguji atas masukan-masukannya. Ada beberapa masukan Ibu Devi untuk melakukan penyempurnaan, segera dilakukan penyempurnaan. Mungkin Pak Mentor ada lagi yang mau ditambahkan Pak sebelum kita akhiri sesinya Bu Niluh? Sementara cukup. Oh, cukup, baik. Baik, karena sudah tidak ada tanggapan, saya kira sesi untuk Ibu Niluh cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, baik Ibu Isma. Terima kasih untuk penguji atas saran yang diberikan. Terima kasih waktunya Pak Mentor. Untuk selanjutnya Ibu Devi dan Pak Mentornya saya akan bawa ke main session. Iya, baik. Terima kasih Pak Penguji dan Ibu Coach dan Bapak Host.